ya, kita putar 160 derajat, kemudian kita hapuskan. Ya, kita sampaikan Ibu Ija, Ibu setelah dilakukan tadi ditanya, ternyata Ibu pernah mengalami keputihan ya Bu ya beberapa bulan yang lalu, dan Ibu sudah mendapatkan pengobatan tetapi masih, dan tadi Ibu anaknya sudah keempat ya Bu ya, dan menikah Ibu usianya adalah pada saat usia 15 tahun. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi apakah ada kemungkinan gejala kanker atau tidak ya. Silakan Ibu ke kamar mandi, bersihkan daerah vagina sampai ke selangkangan ya. Silakan, kita siapkan alat. Kemudian kita isi, ini pura-puranya isi air ya, isi alkohol, jadi jangan dicelupkan lah, ngerti nggak? Ya, ini kasih Cik Ija, usianya berapa tahun, ini bagian endo dan bagian ekor. Ini simpan di tempat seperti ini ya, ya, simpan di sini, kan udah dikasih nama, ya, kita simpan. Oh, Ibu silahkan tidur dulu Bu. Kemudian setelah tidur, ya, udah dibersihkan ya Bu ya, silahkan ganti pakaiannya dulu. Ibu menggunakan samping aja ya Bu ya, ini sampingnya, silahkan Ibu tidur terlentang. Maaf ya Bu ya, saya akan melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah itu kita cuci tangan, kita buka perhiasan, kemudian kita cuci tangan. Ya, kita cuci tangan. Ini kita cuci tangan. Setelah itu kita maaf ya Bu, silahkan kita lihat, inspeksi ya bagian perutnya, apakah ada striae, ada luka, kemudian ada pembuluh darah yang kelihatan atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan palpasi dulu pada daerah perut keseluruhan. Maaf ya Bu ya, sakit tidak atau tidak. Kemudian setelah itu baru kita ke bagian suprapubis. Maaf ya Bu, kita tekan. Sakit nggak Bu? Kita tekan dulu sedikit ya. Tidak Bu Bidan. Ini aja saya ke dalam, tekannya sakit nggak? Tidak Bu. Oke, ini tidak. Ini tidak. Oh ini sakit Bu. Oh ini sakit ya Bu ya. Coba Bu, pada saat sakitnya pada saat saya tekan atau pada saat saya lepas? Di sini sakit Bu. Iya Bu sakit. Dilepas enggak? Berarti itu sakit tekan. Paham ya? Jadi kalau ada pasien dia sakit, kita tanya sakit tekan itu sakit pada saat ditekan atau sakit pada saat dilepas. Kemungkinan kalau sakit lepas pada daerah kuadran kanan, kemungkinan appendix. Ya, oke, setelah itu selesai. Kemudian kalau ternyata Ibu ini ada benjolan, Ibu merasa nggak ini ada benjolan? Iya Bu Bidan, udah 6 bulan yang lalu emang saya ngerasa di sini ada benjolan. Ibu ngerasa benjolannya semakin besar enggak? Iya Bu, agak membesar. Coba saya periksa ya Bu ya. Nah, kita periksa benjolannya apakah mudah digerakkan, konsistensinya ternyata misalkan lunak, digerakkan ternyata mudah digerakkan, mobilitasnya berarti mobilitas mudah digerakkan dan konsistensinya dia lunak. Baik Ibu, setelah itu Ibu silahkan kakinya ditekuk ya Bu. Kita akan melakukan pemeriksaan pada daerah genitalia Ibu ya. Nanti kata sebelah kanan alatnya ya. Kita buka-buka dulu. Anda logikanya selalu ya. Jadi Anda kalau siapin alatnya simpan di sebelah kanan. Dan nanti Anda sistematis ya, ergonomis. Jadi kita simpan dulu bagian alat yang akan mudah dijangkau. Iya televisi kami makan nukia. Aduh itu. Coba pakai ikan itu nggak bisa sekarang pakai yang kayak gini-gini ya. Jadi Anda harus hati-hati karena ini kain loh. Nah, udah seperti itu. Depannya sudah pintar. Ya, kita duduk ya Teh ya. Kita duduk. Oh ini alkoholnya kok di sini? Oh iya tadi harusnya siapin alat, lupa saya. Alkoholnya yang di atas. Ini apa ini? Itu buat kol. Oh iya, seperti mana alkoholnya? Itu Ibu yang tutup itu. Oh, iya. Itu enzimatik ya? Iya. Enzimatik itu semua yang nggak salah taruh dipakai, kan coba dipakai, tapi jangan dipakai. Ya, ini dikasih ditutup dulu ya Teh. Nah seperti ini. Kemudian baru kita siapkan alatnya sudah siap. Kemudian Ibu sebentar saya pasang dulu ini ya Bu ya, alas rokoknya. Bentar Bu, diangkat. Kita simpan bengkok
sebelah kiri. Kita siapkan pencahayaan ya Bu ya, sekedap ya Bu nya. Kita pastiin dia tepat ya. Setelah itu kita duduk di kursi. Baik, kita menggunakan sarung tangan. Baik ya Bu ya, kita periksa dulu. Nanti kita pemeriksaan luar sampai pemeriksaan dalam. Ini pemeriksaan bimanual setelah dilakukan pemeriksaan pap smear. Baik Ibu, mohon maaf ya Bu ya, saya periksa dulu. Ibu ada sakit nggak? Oh nggak ada Bu, tidak kayaknya. Oh alhamdulillah Bu, tidak ada apa-apa ya. Kalau ada benjolan, Ibu ini ada benjolan. Ini agak keras ya Bu ya benjolannya. Ibu ngerasa nggak ada benjolan atau pernah keraba nggak? Oh nggak tahu Bu bidan. Oh ini ada benjolan sedikit ya Bu ya. Nah kalau ada benjolan. Setelah itu kita inspeksi mulut daerah pulpanya. Apakah ada lesi, ada tanda-tanda infeksi, ada pengeluaran atau tidak? Ya, kalau ada pengeluaran, Anda silahkan bersihkan. Tapi kalau tidak ada kan pasiennya sudah ke kamar mandi ya. Kalau misalkan ada pengeluaran, Anda bersihkan. Tapi ternyata tidak ada pengeluaran, maka lakukan kita pemeriksaan vagina eksterna. Kita maaf ya Bu, saya tekan. Ibu sakit nggak? Nggak ada. Di sini tidak ada pengeluaran, kemudian kita periksa. Maaf ya Bu ya. Ibu ada, kalau ada sakit, Ibu bilang ya Bu ya. Ya, baik. Tidak sakit Bu? Tidak Bu bidan. Kita periksa bagian labia Bartholin. Ibu tidak sakit ini? Bagus Bu, alhamdulillah tidak sakit. Kemudian setelah itu baru kita pasang spek. Ibu mohon maaf, saya akan memasukkan alat ke dalam vagina Ibu. Ini memang tidak nyaman ya Bu ya, asal ganjal. Ibu tarik nafas panjang aja ya Bu ya. Baik, kita bisa begini atau bisa begini. Maaf ya Bu, tarik nafas panjang, pintar, iya bagus. Kemudian kita buka, inspeksi, kemudian kita kunci. Ya, setelah dibuka kita identifikasi 4. Infeksi, Ibu karena ada infeksi, ini kelihatan mulut rahimnya merah, kemudian ada pengeluaran dan ada bekas luka-luka. Ibu ini harus diobatin dulu kalau infeksi. Oh ternyata Ibu ini ada keganasan. Ibu, saya curiga di sini ada kemungkinan ada keganasan atau kanker. Jadi saya tidak akan lanjutkan pemeriksaan. Ibu harus dilakukan biopsi ke rumah sakit. Nah ternyata di sini ya terlihat SSK. Saya langsung pemeriksaan IPA ya. Kalau terlihat SSK atau tadi sambungan squamous kolumner, teteh langsung kita pasien ya diolesi dengan asam asetat. Asam asetatnya ini harus penuh. Ini harusnya boleh aja dipasangnya di supra ini ya, nggak usah kayak ini mah untuk bolong kan? Ya, ini celupkan ke dalam asam asetat. Misalkan ini, teteh ingat asam asetat jangan disimpan di tempat yang dari aluminium atau apa, karena dia bersifat korosif ya, karena asam. Kita celupkan asam asetat ini, asam asetat. Kalau dibukain kan? Jadi boleh disemprot atau boleh kita celup. Nah, punten Stephen. Ya. Kalau misalkan teteh bagusnya memang kalau dicelup pastikan ya tidak terkontaminasi. Jadi ini kan masih bersih. Kemudian kita oleskan. Teteh oleskannya ini. Kita oleskan seperti ini. Seret. Baunya. Ya, oleskan. Tunggu 60 detik atau 1 menit, 30 sampai 60 detik. Tunggu. Apakah dia ada cytowhite, keputihan? Ya, jadi itu gambaran seperti putih teh. Berarti itu dia IPA test positif. Ya, boleh Anda jadi di bagian squamous kolumner diolesin. Kita tunggu ya. Tunggu setelah 1 menit. Kalau tidak ada warna putih berarti itu negatif. Ya, itu kalau kelihatan SSK. Kalau tidak kelihatan SSK, maka kita melakukan pap smear. Ya, kita menggunakan cervic brush. Kalau cervic brush, teteh, oh Bu di sini banyak misalkan lendir. Boleh dibersihkan, tapi tidak boleh pakai air atau pakai desinfektan. Ya, jadi kalau nanti misalkan di sini, nanti teteh siapin ini ya, kasa ya. Ini nggak ada kasa, pura-pura ada kasa ini. Ya, kalau bisa jangan pakai ini, ingat, ini nggak boleh, karena nanti kalau di sini nanti dia nempel. Ya,
Ini cukurnya pakai kasa. Kalau dia banyak lendir, kita bersihkan dulu. Ya, bersihkan dulu. Nah, tapi tidak boleh menggunakan desinfektan. Setelah itu, kalau kita menggunakan Sitobras, langsung simpan, putar. Seret. Ya, ambil, kemudian kita ini kalau yang Sitobras itu endo dan ekto langsung. Ya, ini tinggal kita tekan sini teh, seret, seret. Ya, kalau ini menggunakan Sitobras. Kalau menggunakan misalkan spatula air, berarti teteh hanya langsung begini, masuk, ya, kemudian kita ambil, ya, seperti ini, ya. Setelah itu kita oleskan. Di sini ditulis, ya, set, set, ya, kita masukkan ke dalam dongernya, ya, masukin ke sini. Nah, kemudian yang satu lagi kita menggunakan misalkan ini selfie brush. Jadi kita masukkan seperti ini, masuk, putar, ya, baru kita oleskan dengan cara memutar ini bagian endo. Gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada cervic brush, kita bolak-balik. Ya, kalau tidak ada cervic cervic brush, teteh bolak-balik. Ini pertama putar, ya, kemudian kita putar. Ya, putar. Ya, ini bagian endo, ini bagian ekto. Baru kita ini kan. Ini satu, boleh nggak di satu ini? Boleh. Kalau di satu set, ini set, ya. Tapi lebih baik dua. Kemudian setelah itu kita simpan ke tempat ini, kemudian kita masukin, kita tutup, ya. Tunggu sampai 30 menit. Ya, Ibu setelah udah selesai Bu dilakukan, alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya baik ya Bu ya. Ibu tarik sedikit, kemudian kita tutup, keluarkan. Setelah itu kita ganti sarung tangan, langsung masukkan ke tempat sampah infeksi, bola-bolanya ke infeksi. Kemudian kita menggunakan sarung tangan baru. Nah ini ya, jadi Anda melakukan pemeriksaan pap smear itu sekaligus juga melakukan pemeriksaan ginekologis. Ibu, saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya ya Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah alat reproduksi ibu, ya. Mohon maaf ya Bu ya, saya bersihkan dulu. Ini nanti harusnya dibuang langsung ke tempat sampah ya Teh, jangan dibiasakan ke bengkel. Setelah itu kita masuk tangan, buka labia, boleh buka atau begini, masuk. Nah setelah masuk, ya, kita raba dinding vaginanya ada kelainan atau tidak. Setelah ini masuk meraba mulut rahim, tangan kiri pindah ke suprapubis, tekan, ya. Setelah itu kita ini raba teh, konsistensi ini, dia kaku atau lunak. Kalau tidak hamil harusnya kaku, ya. Kemudian kita pegang seperti ini, kita goyangkan, ada nyeri goyang atau tidak. Kemudian kita periksa posisi uterusnya di mana, apakah dia ante atau retro. Anda simpan tangan di bagian anterior. Ini kebayang kan ya? Ini vagina kan? Ini bagian anterior, ini bagian besar. Kita simpan di anterior, kemudian kita tekan. Ya, kalau misalkan tangan ini pada saat ditekan, ya, teraba ada bantalan, berarti dia antefleksi. Tapi kalau kita pegang ternyata tangan kita bersentuhan dengan tangan di luar, berarti dia retrofleksi. Ya. Kemudian setelah itu kita ukur besarnya, ya, mengukur besar rahim itu seperti ini teh. Kalau teteh pernah melakukan pemeriksaan, besar rahim itu ya seperti ini nih, ini normal. Kalau dia hamil, kita goyang-goyangkan tangan di suprapubis itu biasanya agak keraba-raba sedikit, ya. Setelah itu kita periksa bagian adnexa, tangan kiri di sini, ini adnexa ya, kita periksa teh ke sini. Apakah ada penebalan atau tidak di bagian adnexa? Ini kebayang ya, ini misalkan vaginanya di sini. Berarti di sini kan ada ke samping ya teh ya. Ini kan bagian kosong. Anda telusuri kemudian ke sini. Ada benjolan tidak? Sampai menyentuh kalau perlu sampai ovarium.
Karena kita juga mau mengidentifikasi apakah ada kelainan atau benjolan pada ovarium. Kalau tidak sampai ya nggak apa-apa. Ya kita periksa ada penebalan. Kalau ada penebalan biasanya kanker itu atau tumor itu dimulai dengan penebalan. Jadi tidak tiba-tiba ngejendol. Ya nanti mungkin Anda belajar proses terjadinya kanker ya, nanti materinya yang disampaikan siapa. Kemudian kiri dan kanan periksa. Ya. Kalau ternyata ada benjolan, berarti Anda lanjutkan dengan pemeriksaan rektovaginal. Kenapa? Karena kalau ada benjolan, Anda mengukur besarnya benjolan, apakah mobilitasnya bisa digerakkan atau tidak, itu tidak bisa kalau hanya begini. Tapi harus ada tangan yang masuk ke dalam, satu ke dalam anus dan satu ke vagina. Jadi nanti Anda keraba teh kalau ada benjolan itu. Ngerti ya? Jadi rektovaginal kita lakukan kalau ada benjolan. Ini pura-puranya. Ini anus, ini di bawah anus, ini adalah vagina. Kita raba. Nah, kalau ada benjolan itu keraba banget teh. Ya, karena dia full desak, ya. Nah, kita raba di sini, ya. Kita raba besarnya, kemudian digoyangkan, ada goyang, ada nyeri atau tidak. Setelah selesai, baru kita keluarkan lengan. Keluarkan lengan, maaf ya Bu ya, kita keluarkan. Baru kita bereskan alat, ya. Kalau yang terinfeksi berarti masukkan ke dalam sampah infeksi. Kalau alatnya mau diulang lagi berarti masukkan ke tempat alat yang akan dilakukan pengelolaannya, ya. Kemudian kita buka sarung, ya. Nah, kita buang ke tempat infeksi, ya. Ini alat-alatnya tadi sudah dimasukkan, ya. Baik Ibu, sudah selesai dilakukan pemeriksaan, ya. Sorry ya, tadi saya lupa ingat. Ini karena sudah terinfeksi, kita masukkan ke dalam tempat infeksius. Jadi alat-alatnya nanti kita masukkan ke tempat infeksius, ya. Kalau ini sampah berarti buang ke tempat sampah. Kalau alat berarti kita simpan ini. Ini buang ya tadi ya, sekali pakai. Ini sudah dibuang Ibu, udah selesai ya. Silahkan duduk Ibu. Ya, Ibu ada pusing nggak? Nggak ada Bu Bidan. Silahkan kalau Ibu pusing istirahat dulu. Silahkan Ibu duduk dulu. Kalau nggak pusing, silahkan kita akan ada yang disampaikan. Ibu silahkan duduk di meja. Ya, baik Ibu. Gimana Bu perasaannya? Kita cuci tangan ya. Ibu tadi gimana perasaannya? Ada yang dirasakan enggak Bu Bidan? Ya, baik Ibu. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan, ya. Setelah saya dilakukan pemeriksaan, Ibu ternyata di sini ada tanda kemungkinan mengalami kanker. Tapi ini hanya kemungkinan ya Bu ya. Karena untuk kepastiannya Ibu harus dilakukan pemeriksaan biopsi, gitu ya. Nah, kalau Teteh menemukan ada pasien dengan hasil IPA tesnya dia diidentifikasi kemungkinan dia mengalami keganasan, maka Teteh nanti digambarkan. Itu ada formulir khusus ya untuk pemeriksaan IPA tes. Jadi itu namanya siapa, nanti ada faktor risikonya apa, itu ada, tinggal diconteng gitu, ya. Nah, Teteh lihat pada saat Teteh tadi melakukan pemeriksaan inspeksi lubung rahim, pada saat IPA tes, IPA itu kan inspeksi visual asetat. Oh, ternyata dia ada di sini Teh. White-nya, ya. White case-nya di sini. Berarti Teteh gambarkan di sini. Ya. Jadi kita Ibu nanti akan saya rujuk. Nah, hasil pemeriksaannya nanti lampirkan ini. Nanti dituliskan, ya ini hasil pemeriksaan kita simpan, tapi nanti pada saat kita merujuk kita sampaikan yang ini berdasarkan hasil pemeriksaan IPA tes dilakukan misalkan hitoid, ya. Nanti kita gambarkan, digambar sama kita. Oh di sini. Ya ini kan kita seolah-olah dibagi kuadrannya begitu ya, ya. Kita garis imajinernya kita dibagi menjadi 4 kuadran, ya. Jadi kalau misalkan di sini kita bayangin di sini gambarin. Ya, Ibu ini surat rujukan, Ibu harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya, ya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Tapi kalau negatif, alhamdulillah Bu, hasilnya tadi tidak dicurigai adanya kanker, ya. Karena Ibu tidak dicurigai adanya kanker, Ibu tapi harus tetap melakukan pemeriksaan secara rutin, ya. Ibu melakukan pemeriksaan tiap 2 tahun sekali, ya. Kecuali kalau ada Ibu keluhan, sebelum 2 tahun Ibu boleh melakukan pemeriksaan. Ya. Oke, ada yang mau ditanya?